Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang jam makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa saya share video hal seperti itu teman-teman ya? Karena masih banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis masih mengalami kebingungan tentang jam makan gitu teman-teman ya. Karena ada kalanya ketika kita sudah makan, kemudian jam berikutnya kita tuh masih merasa lemas, letih, lesu, kemudian kurang gairah, ada gemeteran juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya share video tentang jam makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang jam makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu seperti apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya dengan baik dan benar. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pasti sering mengalami kebingungan gitu teman-teman ya. Makan itu alangkah baiknya itu jam berapa kali dalam satu hari gitu teman-teman ya. Karena mengingat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis masih selalu mengalami yang namanya lemas, letih, lesu gitu teman-teman ya, ketika sering makan juga gitu teman-teman ya. Dan akhirnya itu bisa menimbulkan kebingungan, ini saya itu makannya udah cukup atau belum kan gitu teman-teman. Sementara kita itu sudah tahu ya, bahwa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman ya. Wajar tidak terpenuhi gitu teman-teman, walaupun misalnya kalian sering makan juga gitu, banyak makan juga ya, wajar. Karena apa? Karena pencernaannya belum normal 100%. Jadi kalian banyak makan juga apa ya, masih selalu mengalami yang namanya lemas, kurang gairah, lesu gitu teman-teman ya, kemudian agak kelayangan juga, kemudian ada gemeteran, perutnya sering merasa kerucukan dan sebagainya teman-teman ya. Nah, itu makanya wajar bagi teman-teman sering mengalami kebingungan tentang jam makan, kemudian kok makan saya itu harus bagaimana gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman itu harus bisa memahami dulu gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian bingung tentang jam makan itu ya, kalian itu harus bisa memahami tentang keadaan diri kalian sendiri masing-masing gitu teman-teman. Karena ketika kalian
dijadwalkan jam makan itu sama orang lain itu justru untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak semua orang sama gitu teman-teman. Jadi tergantung dari nilai persentase kesembuhannya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang tinggal di psikisnya saja gitu teman-teman ya, mungkin jam makannya itu tidak terlalu signifikan ya untuk seperti orang-orang yang masih ada medisnya juga gitu teman-teman. Nah, makanya ketika kalian ingin menentukan jam makan itu, alangkah baiknya kalian sadari saja dulu keadaan kalian gitu teman-teman. Apakah kalian itu membutuhkan makan yang cukup banyak, kemudian cukup sering gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian, oh Pak saya itu medisnya sekarang sudah membaik nih, tinggal di pola pikir saja, jadi tidak terlalu banyak juga gitu makannya gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, di sisi lain kita membutuhkan makan, di sisi lain kita itu ya kadang bingungnya itu ya nggak normal ya sering makan itu gitu teman-teman. Kemudian kita itu takut ada apa-apa gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, untuk jam makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sepengalaman saya dulu teman-teman ya, saya itu melihat kondisi saya itu waktu dulu itu ya masih mengalami lemas, kelayangan, kemudian ada lesu, kurang gairah gitu teman-teman, kemudian muka terasa pucat juga gitu teman-teman ya. Nah, itu dulu saya memahaminya bahwa saya itu memang kekurangan asupan buat tubuh saya sendiri gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk makan itu ya saya seringin teman-teman ya. Dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya makannya itu di pertama kali itu jam 6 pagi gitu teman-teman ya. Jam 6 pagi kita sudah makan gitu teman-teman. Tetapi untuk makannya itu ya tidak terlalu banyak, karena ada kalanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika mengkonsumsi makanan terlalu banyak itu ya bikin gak nyaman teman-teman ya. Kalau dulu ya berbeda ya, ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kita makan banyak itu terlalu kekenyangan ya, kita biasa-biasa saja kan gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, makannya banyak sedikit saja gitu teman-teman ya, berlebih sedikit saja, itu membuat tidak nyaman gitu teman-teman. Nah, makanya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya mengkonsumsi makannya itu tidak terlalu, porsinya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman ya. Jadi secukupnya aja, sekuatnya saja teman-teman ya. Jadi sekuatnya saja. Nah, tetapi ketika sudah makan jam 6 itu, kalau seandainya jam 7, jam 8 kita ada gemeteran lagi teman-teman ya, kemudian masih lesu juga, kemudian terasa lapar juga gitu teman-teman. Karena ada kalanya merasa lapar, tetapi ada kalanya juga kita itu merasa tidak lapar teman-teman, tetapi dengan tanda ada gemeteran juga, lemas juga, lesu juga teman-teman ya. Nah, berarti itu adalah ketika kalian energi untuk tubuhnya itu ya sudah mulai menurun teman-teman, dan itu adalah waktunya jam makan lagi gitu teman-teman ya. Jadi untuk jam makan itu tidak bisa ditentukan kayak macam orang sehat teman-teman. Jujur ya, sepengalaman saya memang seperti itu ya. Bahkan dulu saya itu makan di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian ketika sudah mulai memahami ya bahwa ternyata saya itu kekurangan kebutuhan untuk tubuhnya ya, karena memang pencernaannya sedang tidak normal teman-teman. Nah, makanya waktu dulu itu jam makan saya itu tidak normal teman-teman. Sehari itu bisa 7 kali teman-teman ya. Ingat, sehari bisa 7 kali. Nah, itu teman-teman ya, kenapa melakukan hal seperti itu ya, karena itu merupakan suatu jalan ya, merupakan suatu cara buat saya agar energi saya itu tetap terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kita makan saja itu selang beberapa menit kemudian itu ya kita ada lemes lagi, kelayangan lagi, gemeteran lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga gitu teman-teman ya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna teman-teman, karena pencernaannya sedang error ya. Nah, itu teman-teman, dan akhirnya kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi. Nah, makanya caranya saya mengakalinya waktu itu dengan cara cukup sering makan saja. Nah, itu teman-teman, di awal-awal saya makannya itu bisa 7 kali teman-teman ya, dan kemudian kesininya karena sudah mulai terisi, terpenuhi, merasa terpenuhi teman-teman ya, kemudian ditandai dengan apa ya, bukan ditandai ya, diikuti dengan rasa cuek juga gitu teman-teman. Kemudian kesininya menurun ya menjadi 6 kali ya teman-teman, dan itu ketika turunnya dari 7 sampai 6 itu ya tidak direncanakan teman-teman. Jadi
lahir dengan apa adanya gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman juga banyak yang bertanya, apa dulu itu makan Bapak itu dari 7 kali sampai ke 5 kali sampai ke 3 kali itu dalam jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan gitu teman-teman ya. Bagaimana cara cara melakukannya kan gitu ya teman-teman. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah, saya katakan sekali lagi, dari jam makan saya yang dari 7 kali sampai 6 kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali itu tidak direncanakan sama sekali teman-teman ya. Jadi itu berkurangnya itu ya mengalir apa adanya teman-teman ya. Kenapa bisa mengalir apa adanya ya, karena sudah mulai agak-agak nyaman ya, gitu teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi karena memang rasa cueknya ada gitu teman-teman hadir ya. Kalau dulu di awal-awal saat kita telat makan itu kita selalu teringat ya, makan nih. Jadi ketika telat itu ya kadang kita itu was-was, gelisah teman-teman ya. Nah, selalu saja seperti itu teman-teman. Dan ketika kita telat makan kemudian ada rasa cuek karena ada kesenangan yang kita kerjakan gitu teman-teman ya, itu kita fine-fine saja, baik-baik saja teman-teman, tidak ada yang dikhawatirkan teman-teman. Dan tahu-taunya kita itu jam makannya itu mulai berkurang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, sekarang banyak teman-teman yang bertanya, Pak, jam makan Bapak itu jam berapa saja? Nah, saya katakan di sini untuk jam makan saya di awal-awal teman-teman ya, yang pertama itu jam 6, kemudian yang waktu pertama 7 kali ya, kemudian jam 8, kemudian jam 10. Jadi per 2 jam teman-teman ya, dengan porsi secukupnya teman-teman, tidak berlebihan, tidak kurang juga teman-teman ya. Kalau misalnya ditanya porsinya, saya itu mengkonsumsi makanan itu, nasinya itu porsi nasi Padang teman-teman, yang kayak macam di mangkok gitu teman-teman ya. Jadi kadang dulu itu lebay ya, dulu itu saya itu selalu menakar makanan saya. Kadang dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya jarang pernah nakar makanan gitu teman-teman. Tetapi karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya takar gitu teman-teman ya, ditakar pakai mangkok kecil teman-teman ya. Kalau misalnya dikatakan lebay sih sebetulnya teman-teman, tetapi itulah cara saya ketika menjaga kapasitas makan teman-teman. Karena ya kalau seandainya makannya berlebih sedikit gitu teman-teman, ada rasa tidak nyaman ya. Kemudian tetapi kalau misalnya kurang juga, saya itu tidak mau kekurangan energi. Nah itu teman-teman, nah, makanya waktu itu disesuaikan teman-teman, saya mengkonsumsi makanannya itu ditakar ya. Waktu itu takaran nasi saya itu 1 mangkok kecil kayak macam ukuran nasi Padang lah gitu teman-teman ya. Itu jadi jam 6, jam 8, kemudian jam 10 per 2 jam gitu teman-teman. Kemudian untuk lauk pauknya itu saya mengupayakan tidak yang berlemak teman-teman ya, kemudian yang mudah dicerna juga, kemudian yang tidak mengandung gas juga. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gas itu justru akan mempertambah sengsara kita teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mudah begah, mudah kembung gitu teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas, tambah kembung dan kemudian ya tambah nggak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu saya jaga kapasitasnya, kemudian dijaga juga jenisnya. Jangan sampai kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian jam makan saya itu dari 7 jam itu kembali berkurang menjadi 6 kali, kemudian berkurang lagi menjadi 5 kali. Dan yang di 5 kali itu lumayan agak lama teman-teman ya. Di 5 kali itu saya mengkonsumsi makanan-makanan itu di antara jam 6, kemudian jam 9, kemudian jam 12, kemudian jam 3 sore, kemudian terakhir jam 6 maghrib teman-teman. Jadi sebelum sholat maghrib kita sudah makan gitu teman-teman ya. Dan untuk makan malam itu selama bertahun-tahun itu saya menjaga ya, jadi tidak melakukan makan malam gitu teman-teman. Kenapa saya tidak melakukan makan malam? Karena waktu itu sudah mulai memahami dan butuh istirahat teman-teman ya. Jadi yang namanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis wajib hukumnya tidur 8 jam dalam 1 malam gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi sangat wajib sekali tidur kita itu minimal 8 jam dalam 1 malam. Gimana caranya? Apapun caranya, selalu mengupayakan kita itu tidur 8 jam dalam 1 malam. Memang repot sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Sulit untuk tertidur itu teman-teman ya. Melek ya. Mata itu merem sih merem, tetapi hati melek, pikiran melek. Akhirnya pikiran jadi traveling kemana-mana. Kita rebahan jam 8 saja, itu tertidurnya itu bisa jam 12, jam 1. Kemudian ketika tertidur mudah terjaga lagi. Selalu saja seperti itu
gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sulit untuk tertidur 8 jam dalam satu malam, kalian jangan menyerah, kalian jangan jangan mudah putus asa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian biasakan gitu teman-teman, jam 7 atau jam 8 kita sudah rebahan, paksakan saja teman-teman ya. Nanti seiring dengan waktu, lambat laun kalian itu akan terbiasa teman-teman, kalian akan bisa melakukan tidur 8 jam dalam satu malam. Nah itu teman-teman, walaupun sulit di awal-awal, tetapi nantinya kalian itu akan bisa teman-teman kalau seandainya dibiasakan, kalau seandainya kalian paksakan gitu teman-teman ya. Ada pepatah mengatakan kalau kita itu bisa karena terbiasa, nah makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk makan malam itu kenapa saya tidak coba mengkonsumsi makanan-makanan yang berat gitu teman-teman, kayak macam nasi, kayak macam buah-buahan yang kayak macam begitu teman-teman, yang bisa mengenyangkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya itu mulai memahami bahwa ketika kita mau tertidur itu usahakan pencernaan kita itu udah beres teman-teman ya. Nah itu jangan sampai kita itu tertidur tetapi masih ada makanan yang sedang diproses oleh asam lambung kita teman-teman ya. Nah makanya coba menghindari hal seperti itu. Dan untuk makan ketika makan kemudian tertidur itu jam waktunya itu biasanya per 3 jam teman-teman ya. Nah tetapi saya itu kadang mengkonsumsi makanan itu jam 5:30, kemudian jam 8 itu sudah mulai rebahan karena sudah 2 jam lebih sedikit lah gitu teman-teman ya. Jadi mencoba rebahan itu di jam 8, makan terakhir itu jam 5:30 maghrib gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika ada kalanya waktu itu ketika malam-malam itu sering terjaga, kemudian ada lapar juga gitu teman-teman. Kemudian ketika kita mengingat wah ini jangan makan malam nih, itu suka kepikiran teman-teman ya. Dan saya waktu itu juga bingung caranya itu bagaimana ya menangani ketika kita lapar di malam hari gitu teman-teman. Karena ketika makan di malam hari makanan-makanan yang berat itu kita menghadapi tidur lagi kan, nggak baik juga kalau seandainya kita tertidur ada pencernaan yang belum beres kan gitu teman-teman. Nah makanya waktu itu saya akalinnya saya cukup mengkonsumsi kue-kue ringan gitu teman-teman ya, banyak sekali di warung-warung ya, dan murah harganya teman-teman ya. Nah saya mengkonsumsinya juga tidak terlalu banyak, yang penting ada yang buat bekerja lah gitu teman-teman ya, ada yang buat bekerja pencernaan kita teman-teman ya. Kemudian untuk mengenyangkannya itu saya hanya dibantu dengan air hangat air hangat segelas besar gede gitu teman-teman ya. Saya konsumsi, saya minum gitu teman-teman, dan akhirnya ada rasa kenyang. Dan ketika ada rasa kenyang itu ya kenyangnya itu ya tidak mengganggu aktivitas kita untuk tertidur gitu teman-teman ya. Karena kue-kue kayak macam begitu itu ya mudah dicerna teman-teman, cepat hilang lah cepat dicernanya oleh asam lambung kita teman-teman ya. Nah makanya waktu itu adalah salah satu jalan ketika saya sering terjaga di malam hari dan kemudian sering merasa lapar juga gitu teman-teman, caranya seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi untuk jam makan itu dari yang 7 kali sampai normal itu saya tidak direncanakan teman-teman ya. Di awal-awal saya makannya itu 7 kali dalam satu hari gitu teman-teman. Kesininya karena memang ada rasa cuek gitu teman-teman, karena sering diimbangi juga dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, akhirnya berkurang dengan sendirinya dan akhirnya menjadi 6 kali, menjadi 5 kali, menjadi 4 kali, kemudian tahu-taunya normal aja gitu teman-teman, tahu-taunya 3 kali, dan kemudian tahu-taunya ya saya sudah sembuh gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, kesembuhan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu untuk saya pribadi tidak disadari teman-teman ya. Jadi sembuhnya itu dengan terlupakan gitu teman-teman. Terlupakan dengan apa? Dengan sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, belajar masa bodoh dengan penyakit, selalu mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang negatif kayak macam penyakit, sensasi, kemudian penderitaan dan sebagainya, itu selalu alihkan dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Dan ketika terus dilakukan kesenangan-kesenangan teman-teman, semuanya serba lupa dan semuanya menjadi nyaman gitu teman-teman. Lupa dengan jam makan gitu teman-teman, tiba-tiba ketika jam makan terlewati juga ya nyaman, tidak ada sensasi teman-teman ya. Berbeda ketika masih kepikiran tentang penyakit, kepikiran tentang jam makan gitu teman-teman, kita lewat setengah jam saja jam makan gitu teman-teman ya, padahal jam 6 itu sudah makan misalkan gitu teman-teman ya. Nah kemudian jam makan ketika jam 9 itu, jam 9 lewat sedikit aja kita langsung kepikiran,
waduh ini nih telat makan, dan kemudian kita rasakan tentang sensasi, dan akhirnya ya sensasi hadir, kemudian kelingan hadir dan sebagainya, ada rasa tidak nyaman di situ. Nah itu teman-teman, makanya ketika waktu dulu selain menjaga makan, jam makan gitu teman-teman ya, saya juga dibantu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, selalu mengupayakan bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tenang, senang, kemudian lupa dengan yang namanya sensasi, lupa dengan yang namanya penyakit, lupa dengan apa yang sedang diderita teman-teman ya. Karena jujur kenapa saya belajar masa bodoh kemudian harus melupakan tentang semua itu teman-teman ya, karena kalau misalkan dilihat dari medis asam lambung itu sebetulnya 1% teman-teman ya, 99% kita itu salah berpikir saja sih sebetulnya teman-teman. Nah, makanya untuk asam lambung itu sebetulnya nggak usah diperhatikan teman-teman ya, kalian menjaga pola makan saja itu sudah beres teman-teman ya. Nah itu, makanya waktu itu saya mencoba untuk selalu mengupayakan gimana caranya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya. Makanya setiap hari itu hampir setiap hari ya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar pikiran-pikiran negatif itu teralihkan teman-teman ya. Dan ketika teralihkan, kita lupa dengan yang namanya penyakit, kita lupa dengan yang namanya sensasi, kita lupa juga dengan yang namanya kalau seandainya kita telat makan itu kayak gimana gitu teman-teman ya, asik saja gitu teman-teman. Dan tahu-taunya jam makan berkurang. Nah itu teman-teman, sampai ketika normal juga saya lupa dengan yang namanya jam makan. Kayak macam sekarang nih, saya karena memang tadi asik ya dengan anak-anak bermain gitu teman-teman, bercanda gitu teman-teman, sampai tadi itu siang itu saya lupa dengan jam makan, dan barusan itu baru makan yang kedua kalinya, padahal sebentar lagi mau maghrib nih, sebetulnya harusnya itu sudah makan yang ketiga kalinya. Nah itu teman-teman, itulah bentuk kesenangan teman-teman, jadi bisa melupakan segalanya. Jangankan untuk penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit ringan, untuk jam makan saja itu bisa membuat lupa teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin ingin mengejar kesembuhan, selain kalian menjaga makannya, kalian juga harus menjaga aktivitasnya teman-teman, harus bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, selalu mengupayakan hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jam makan saya itu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, banyak juga yang bertanya, Pak Bapak itu jam makannya jam berapa aja? Saya itu satu hari bisa di awal-awal ya bisa 7 kali, kemudian kesininya bisa 6 kali, kesininya bisa 5 kali, dan yang 5 kali itu lumayan agak lama karena waktu itu di pemikirannya itu ya memang agak alot teman-teman. Jadi ketika yang di 5 kali itu, saya itu ketika habis makan kepikiran tentang penyakit, ada gemeteran juga gitu teman-teman, energinya habis, wajar gitu teman-teman ya, karena stres itu paling cepat ya menguras energi gitu teman-teman ya. Nah makanya jam makan saya itu yang 5 kali itu agak lama ya. Yang 5 kali itu jam makan saya itu di jam 6, kemudian jam 9, kemudian jam 12, kemudian jam 3, dan yang terakhir itu setengah 6 gitu teman-teman ya. Dan kemudian kesininya karena lupa dengan dengan jam makan, karena sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, akhirnya berkurang dengan sendirinya tanpa direncanakan teman-teman ya, dan akhirnya berkurang menjadi 4 kali. Kemudian karena terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, mengupayakan hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, akhirnya berkurang dengan sendirinya dan akhirnya menjadi normal 3 kali. Dan kemudian tahu-taunya ya semuanya kembali menjadi normal. Nah itu teman-teman, dari mulai jam makan kita kembali normal, dari mulai sensasi ya semuanya kembali normal lagi, dari perasaan semuanya kembali normal lagi, sampai semuanya kembali normal lagi teman-teman. Jadi kehidupan yang dulu itu yang dirindukan ketika sakit itu ya kembali lagi semuanya teman-teman ya, bahagianya, senyumnya, sampai hal-hal yang jelek juga kembali lagi teman-teman. Kayak macam apa, jahil sama teman-teman itu teman-teman ya, selalu saja seperti itu. Jadi ya sekarang itu sudah mulai nikmat ya, sudah mulai senang gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang bertanya apakah Bapak sembuhnya tanpa obat, saya katakan ini sudah beberapa kali ya, saya sembuhnya itu tanpa obat, tanpa herbal, tanpa apapun teman-teman, hanya dengan metode saja. Nah itu teman-teman, metodenya apa? Bagi yang teman-teman yang belum tahu, metodenya adalah 3P. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, kemudian menjaga minumnya itu minimal 8 gelas dalam sehari, dan kemudian selalu mengupayakan hati dan pikiran kita itu tetap senang. Cuman itu sebetulnya tidak berbayar, gratis teman-teman ya. Kemudian resepnya juga tidak usah dibeli, itu hanya
ya hanya ringan-ringan saja, sebetulnya gratis teman-teman ya. Dan justru obatnya itu sekarang itu selain 3P itu obatnya ada dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya, ada dalam diri saya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi tekadnya harus kuat, diimbangi dengan semangat yang tinggi, kemudian ditanamkan juga keyakinan bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Semangat cepat sembuh teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, saya itu agar tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.